Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur bangunan ya, rumah atau ruko 2 lantai ya dengan konstruksi beton. Oke, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Oke, saya langsung saja ke pembahasan kali ini. Di sini saya sudah punya file Excel seperti biasa, yang kita isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah, kita tidak perlu isi karena di situ sudah ada rumus-rumusnya, sehingga secara otomatis dia ngelink ya antara yang lain apabila kita ganti yang berwarna merah. Oke, dalam pembahasannya nanti saya akan klik setiap nilai untuk melihat rumus-rumusnya ya. Seperti ini, nanti rumusnya bisa dilihat di atas ini ya. Oke, nanti bisa dicatat untuk rumus-rumusnya. Oke, di sini yang pertama yaitu atap ya. Di sini ada rangka atap. Saya biasa pakai baja ringan ya. Ini saya coba pakai yang baja ringan. Ini yang baja ringan, di sini sudah ada gambarnya dan di sini juga sudah ada nomor-nomornya, ukuran-ukurannya ya. Nah, oke, kita tinggal masukkan saja seperti ini, jaraknya misalnya 1 meter. Terus bentang kuda-kuda misalnya 6 meter ya. Terus kemiringan atap misalnya 15 atau misalnya 30 gitu ya, 30 derajat. Kemudian jarak ringnya misalnya 0,35. Kemudian berat ranknya berapa, ini standarnya berapa, bisa lihat di toko atau di produk ya untuk baja ringan berat ranknya. Oke, atau kita mau pakai kayu atau baja juga bisa, kita tinggal ganti di sini saja ya sesuai beratnya saja. Oke, di sini jumlah ranknya ya, ini jumlah ranknya. Kemudian ini berat ranknya, terus ukuran profil yang kita gunakan. Ini kita gunakan pakai baja ringan. Oke, ini berat profilnya secara otomatis. Beban anginnya kita masukkan, beban air hujan, kemudian beban penutup atap, masukkan beban plafon, terus beban ME, beban hidup pekerja ya, ini per 1 titik buhul. Kemudian tegangan izin ya, tegangan izin dari profil yang kita gunakan ini adalah tegangan izin dari baja ringan. Kemudian modulus elastisitasnya kita masukkan juga. Jadi yang berwarna hijau ini kita bisa ganti ya, kita bisa ganti atau kita biarkan saja dengan ukuran yang sudah sesuai standar. Kemudian jumlah baut untuk penyambungan antar baja ringan ya, kurang lebih berapa jumlahnya. Kalau 2 kita masukkan 2, 4 atau 3 ya kita masukkan. Kemudian diameter bautnya berapa kita masukkan juga, standarnya sekitar 6 mili. Oke, kemudian beban kombinasinya juga saya masukkan ya. Ini tergantung beban kombinasi yang kita mau masukkan. Di sini sudah ada langsung kesimpulannya. Di sini ini sudah aman ya dengan ukuran ini, tebalnya ini ya. Ini sudah aman, misal kita ganti misalnya tebalnya 0,75 mili ya. Ya. Oke, ini misalnya 0,75. Nah, ini semua sudah aman. Classingan sudah kita cek, akibat tekuk cek, terus classingan profilnya kita cek, tegangan lelehnya kita cek, ini semua aman. Kemudian di bawah ini adalah rumusnya ya. Ini rumusnya, ini sudut-sudutnya. Kemudian ini batang-batangnya ya. Oke, ini batang-batangnya, ini panjangnya nih batangnya. Kemudian analis pembebanannya, sini ada penutup atap, kemudian ranknya, ini beratnya, kemudian kuda-kudanya, ya ini beratnya berapa, semua berat sendiri. Kemudian plafonnya di sini juga dimasukkan, berat plafonnya, berat ME. Ini adalah KDL2, kemudian ini adalah P beban-beban pada titik buhul ya, P1, P2, P3, P4. Bisa lihat di gambarnya di atas tadi ya, posisinya di mana. Ini Q1, ini Q2. Kemudian beban hidupnya, kemudian ini adalah beban air hujan. Ya, ini secara otomatis semua ganti ya. Karena ini sudah ngeling semuanya. Kemudian ini akibat angin ya. Ya, kalau nilai-nilai yang sudah langsung yang berwarna hitam tidak berganti, itu biasanya sudah standarnya ya, nilainya seperti itu. Oke, ini adalah semua bebannya, beban angin. Ya, oke, ini kemudian beban hidup ya, di sini keterangannya P1 atau PH sudah ada di gambar di atas tadi ya. Ini bisa dilihat nanti di gambar. Kemudian ini akibat beban kombinasi.
Kemudian kita masuk ke rangka batang ya, analisa rangka batangnya. Ini RA RB-nya ya di titik ini ya, di titik tumpunya. Kemudian ini nilainya. Ini rumus-rumusnya. Nah, ini nilainya. Sini juga sudah dicari ya, batang tekan berapa ya, nilainya di D1 berapa. Ini juga untuk nilai H1 berapa, ini sudah dapat. Kemudian di titik C, ini kita perhitungan per titik buhul ya, dengan analisa titik buhul. Ini juga sudah ada semuanya. Rumus-rumusnya juga sudah ada, bisa dilihat semua ya. Nah, kemudian ini dengan persamaan nih, kita analisa mencari dengan persamaan. Di sini kita sudah dapatkan nilai-nilainya. Ya, jadi kita tidak perlu ganti lagi karena yang ganti hanya berwarna merah. Kemudian di titik F, ya ini analisanya untuk di titik F. Ini didapat juga batang D2 ya. Oke, ini kita cari ke titik F, ini di batang H2. Kemudian di titik D, ya titik D di sini juga sudah ada nilai-nilainya ya. Terus ini juga analisanya semua sudah ada. Nilainya juga sudah secara otomatis dia masuk ya. Jadi kita tidak perlu ganti lagi, yang kita ganti hanya yang berwarna merah seperti ini ya. Ini sudah semua nih dengan analisa titik buhul, kita cari persamaannya, nanti kita dapatkan nilai dari batang-batang rangka batang ya dari atap. Oke, ini untuk di titik G. Ya, ini untuk di titik G. Nilainya di sini sudah ada semua. Ini kita dapatkan di DD4 ya. Oke, ini nilainya semua sudah ada, di H3 juga sudah terhitung. Oke, kemudian di sini adalah tabel batangnya ya. Ini tabel batang di sini sudah dirangkum ya. Ini tabel batangnya, nilai-nilainya di sini sudah dirangkum semua antara tarik dan tekan. Ini batangnya ya. Ini batangnya semua sudah ada di sini juga. Jadi keterangannya mudah-mudahan sih sudah lengkap. Panjangnya juga sudah ada nih. Setiap panjang batangnya sudah ada di sini. Jadi mudah-mudahan semua lengkap. Kemudian reaksi batang yang digunakan kita cari yang terbesar. Kita cari yang terbesar antara batang tarik dan batang tekan. Karena ini yang kita hitung ya. Jadi untuk yang lain mewakili karena inilah yang paling besar. Oke, kemudian ini baja ringan yang tadi kita gunakan ya. Nilai-nilainya juga secara otomatis ini berganti sesuai dengan batang tadi yang kita gunakan profilnya ya. Kemudian kita cari batang tekan dengan tadi kombinasi beban ya. Ini ya reaksi batang yang kita gunakan. Ini rumus-rumusnya dan nilai-nilainya ya. Nilai-nilai ini dan rumus ini biasanya ada di buku. Biasanya saya referensikan ada buku ya. Buku boleh dicari buku apa. Jadi kita coba samakan. Ini juga dari SNI ya. Oke. Ini nilai-nilainya. Untuk singkatan ini bisa cari di buku ya, karena saya tidak bisa jelaskan satu persatu. Ini nilai-nilainya saja dan rumus-rumusnya. Yang saya klik agar bisa dilihat ya dan dicatat rumus-rumusnya. Oke, di sini aman ya untuk akibat tekuk. Kemudian batang tarik ya. Ini batang tarik yang kita gunakan. Nah, ini semua rumus-rumusnya nih. Ini sudah ada semua nih nilainya. Ya, seperti tadi ya, nilai-nilai ini namanya apa bisa lihat di buku-buku ya, cek di buku atau di internet nanti kita bisa cari. Nah, ini juga batang tarik aman. Kemudian luas nito penampangnya ini juga sudah ada nilainya. Jadi ini kapasitas penampang eksentris tegangan leleh yang terjadi ya. Kemudian kita cek tegangan leleh izin aman. Kemudian ini ST ya. Oke, ini semua sudah masuk. Jadi di sini sudah ada nilai-nilainya. Ini juga dicek sudah aman. Oke, di sini dia adalah kesimpulan yang di atas tadi nih ya, dirangkum dalam kesimpulan yang di atas. Ini ya, dirangkum dalam kesimpulan yang di atas. Oke, ini untuk analisa struktur kuda-kudanya ya. Nanti kita lanjut ke ring bulknya ya. Oke, baik.